kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian kita pada hari ini. Minggu Misericordias Domini adalah tema Minggu Paskah ketiga, yang berarti kasih setia Tuhan. Manusia telah ditebus dari maut dengan kematiannya di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Allah telah melupakan dosa dan pelanggaran kita dan melayakkan kita masuk dalam hadirat-Nya. Marilah kita memuji Tuhan atas karya keselamatannya. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Amen.
setia Allah kepada manusia. Kita baca secara responsif. Allah penuh kasih dan setia. Dia tahu bahwa manusia tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena itu Yesus datang untuk menebus manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah meluputkan kami dari maut, sehingga hati kami penuh dengan kebahagiaan dan ucapan syukur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji padamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Pengakuan dosa. Andaikan Tuhan melihat ke dalam hati kita, seperti apakah yang dijumpainya? Adakah Allah menemui hati yang penuh dengan ucapan syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang telah kita terima? Hati yang seperti apakah yang Allah temui? Kita masuk ke saat teduh. Dimulai.
Saat teduh selesai, mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Pengampunan dosa. Allah adalah setia, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Karena itu sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersyukur atas pengampunan yang kita terima. Untuk itu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat 2. Yesus,
Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagian yang pertama pada minggu Misericordias Domini ini diambil dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita memahami, mendalami nats khotbah kita yang diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, mari kita terlebih dahulu meminta karunia berkat Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hikmat yang Engkau beri. Kami menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, walaupun dengan penuh tantangan, walaupun dengan penuh kesah yang kami rasakan Tuhan. Tapi kami tetap merasakan kasih setia Tuhan hidup dalam diri kami. Tidak berakhir kasih setia Tuhan kepada kami. Untuk itu Tuhan, nyanyian kemuliaan nama-Mu kami puji dan kami agungkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang meneguhkan, yang memberikan kami pengertian penuh Tuhan bagaimana sebenarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Beri kami kekuatan, jaga dan lindungi kami, keluarga kami, di saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini, Misericordias Domini atau kasih setia Tuhan, terambil dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kita akan bacakan secara antifonal. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama. Saudara-saudari yang di rumah, kita laki-laki membaca ayat yang pertama. Ayat yang kedua dibacakan oleh kaum yang perempuan. Untuk saudara-saudari di rumah yang berkumpul bersama-sama dengan keluarga, mendengarkan kebaktian ini, membaca secara antifonal antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari laki-laki akan membacakan ayat yang pertama, perempuan nanti baca ayat yang kedua, demikian seterusnya secara berganti-gantian. Kita akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 3
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul berikut kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Mari kita yang laki-laki kita baca ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia berbohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita lakukan? Katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layak mendapatkan hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan dari bahan khotbah kita, Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berada pada saat ini di rumah, Bapak Ibu saudara-saudari yang pada saat ini juga masih kita rasakan bagaimana sebenarnya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan melindungi kita. Walaupun kita berada di rumah mengikuti kebaktian secara online ini, tapi kita merasakan kasih setia Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Suatu hal yang hendak dikemukakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat di Roma, bahwa ada terjadi pemahaman-pemahaman yang mempertanyakan. Kita belum memastikan apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Rasul Paulus untuk menuliskan kitab, menuliskan ayat ini, pasal yang ketiga ini bercerita tentang kelebihan orang Yahudi. Kalau kita berangkat dari fakta sejarah bahwa dalam perjanjian lama, bangsa pilihan Allah adalah bangsa Israel. Setelah bangsa Israel melewati proses-proses pergumulan dan tantangan, bahwa mulai masuk dalam perjanjian baru, bangsa pilihan Allah, bangsa Yahudi, mempertanyakan sebenarnya apa hakikat bangsa pilihan Allah, yang mana bahwa bangsa Yahudi dalam ayat sebelumnya berbicara soal hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi lebih menitik beratkan soal karena undang-undang dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bagi orang-orang percaya, sehingga bagi orang Yahudi bahwa selain mereka bangsa yang dipilih oleh Allah, ada keinginan mereka untuk mengikat mereka satu dengan yang lainnya dengan hukum-hukum Taurat yang mereka lakukan. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, kalimat dalam ayat ini, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Kata jika demikian dapat mengartikan bahwa dari pasal sebelumnya, yang mana tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi, bahwa kelebihan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan perisos, yang berarti keistimewaan, yang dianggap keistimewaan bagi orang Yahudi pada masa itu, yaitu mengenai hukum Taurat. Sebab apakah mereka mengikat hukum Taurat itu dengan iman mereka kepada Tuhan, dan satu halnya yaitu sunat. Sunat memang menandakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah.
dalam Kejadian 17 berbicara soal karena aturan-aturan sunat, di mana Allah menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham beserta dengan keturunannya. Pemahaman-pemahaman bahwa dengan kata sunat dan melakukan sunat bahwa itu sebagai tanda dan patron bahwa perjanjian Allah dan Abraham beserta dengan keturunannya menjadi bangsa pilihan Tuhan menjadi satu komitmen yang tidak bisa dilepaskan menurut pemahaman orang Yahudi. Sehingga muncullah dalam pertanyaan dalam Roma 3 ayat 1, kelebihan orang Yahudi apakah gunanya sunat? Kalau kita bergeser ke ayat yang kedua, berbicara bahwa banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kata dipercayakan menunjuk kata kerja Allah yang mempercayakan firman-Nya kepada orang Yahudi. Kata dipercayakan dalam bahasa Yunani pistio, artinya adalah komit, yang berarti bahwa Allah menaruh hukum dan percaya kepada mereka sebagai amanat yang harus dijalankan. Istilah yang kita kenal bahwa mandat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel bergeser sehingga dalam perjanjian baru kita kenal dengan bangsa Yahudi, bahwa mereka yang dipercayakan oleh Allah untuk melakukan dan mengenal secara rinci soal karena firman Allah. Dalam bagian ini kata kunci yang lebih kita kenal agar lebih mudah dipahami adalah kesetiaan Allah. Kalau kita memahami pasal yang ayat yang ketiga, maksud saya ayat ketiga, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu yang ditanyakan, kalau beberapa orang yang menjadi tidak setia. Berarti pertanyaan pertama, kalau tidak setia gimana? Ketidaksetiaan mereka tidak menyediakan kesetiaan Allah. Jadi Paulus sekali lagi menegaskan bahwa Allah setia. Kesetiaan itu bahkan berlaku meskipun jumlah orang tidak setia. Maka bisa dikatakan bahwa Allah tetap setia meskipun sebagian umat Israel tidak setia pada perjanjian karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hingga pada saat sekarang ini orang-orang Yahudi masih tidak percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pemahaman mereka bahwa Yesus Kristus itu anak Allah yang lahir bukan dalam posisi kaum orang yang teraniaya, bukan dari kelompok kaum-kaum marginal. Tapi pemahaman mereka bahwa anak Allah itu adalah anak Allah yang empunya, datang dengan kuda yang dan ribu-ribu berlaksa-laksa pasukan Allah. Bagi mereka, pemahaman mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang tidak sama seperti yang kita imani. Tubuhnya lahir di kandang domba dan harus menderita di kayu salib. Makna ayat ketiga akan lebih jelas lagi kalau kita memperhatikan permainan kata yang terdapat dalam ayat 2 dan 3, di mana Paulus mengajukan pertanyaan bagaimana kalau beberapa orang menjadi tidak setia. Ketidaksetiaan mereka apakah akan menghilangkan kesetiaan Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, karena memang pada dasarnya kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Sebab meskipun ada beberapa orang yang tidak setia kepada Allah, Allah sendiri tetap setia. Ketidaksetiaan menggunakan kata apistia berarti tidak setia atau tidak dapat diartikan juga menjadi tidak setia. Menjadi tidak setia kepada sesuatu hal adalah sebuah pertanyaan yang penting. Di sini orang-orang Yahudi harus menelaah lebih dalam apa sebenarnya makna dari kalimat-kalimat Paulus itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan kalau kita sendiri membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga ini, kita juga
tidak begitu paham kalau hanya kita baca secara sekilas makna ayat per ayat. Tapi inilah retorika yang dilakukan oleh Paulus untuk mengajarkan orang-orang Yahudi. Allah yang benar, Allah yang tetap setia, memberikan komitmen walaupun orang-orang tidak setia kepadanya, dia tetap setia. Dia tidak akan berdalih. Allah itu tidak akan berdalih untuk melihat bagaimana kesetiaan manusia itu dengan jumlah ataupun kuantitas yang ada. Allah lebih menekankan soal kualitas iman. Dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dalam satu pengertian bahwa kata tidak adilkah Allah jika ia menempatkan murkanya menunjuk kepada kalimat di atas mengenai kebenaran Allah dan ketidakbenaran manusia, di mana orang-orang Yahudi sering menganggap remeh mengenai ketidakbenaran hidup mereka, sehingga mereka lebih mementingkan soal karena kekudusan, aturan-aturan Taurat, soal bersunat atau tidak bersunat. Mereka lebih mementingkan soal karena kekudusan fisik, apa yang dilihat oleh orang lain, apa yang dilihat oleh mata manusia, bukan berbicara soal bagaimana hati untuk tetap percaya dan tetap setia kepada Allah. Dalam ayat yang ke-7 ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah adalah hakim. Akan tetapi orang-orang Yahudi memahami bahwa Allah itu adalah hakim bagi orang-orang di luar orang Yahudi saja, sehingga mereka menyebut orang yang di luar dari orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bukan dari pilihan Allah. Akan tetapi keistimewaan mereka bukan menjadi sebuah jaminan bahwa mereka terlepas dari dosa dan kesalahan. Pernyataan Paulus pada ayat ini menggambarkan bahwa adanya orang yang menyelewengkan pengajaran Paulus dan menyatakan bahwa kebaikan akan muncul daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa inti dan makna yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita ambilkan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Yang pertama adalah kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Kasih setianya tidak akan berkesudahan. Allah memberikan satu jaminan bahwa Allah tidak akan mengubah kesetiaannya walaupun jumlah manusia itu lebih banyak yang tidak setia kepadanya. Hal yang kedua adalah bagaimana konsep kekudusan menurut orang Yahudi. Dan begitu juga dalam konteks kehidupan sekarang, orang-orang lebih banyak mementingkan secara esensi peribadahan menurut mereka itu sendiri yang bisa menjamin keselamatan dan bukan untuk mengikat kasih setia antara yang lainnya. Kita mengenal istilah teologi salib, antara garis vertikal dan garis horizontal. Bagaimana Allah mengasihi manusia dan manusia saling mengasihi antar sesama manusia, menjadi suatu ikatan yang menyenangkan hati Allah. Bukan kita merasakan kasih setia Allah, kita harus mengikutkan karena apa yang menjadikan kita sebagai umat pilihan Allah, dan mengesampingkan karena kasih dan saling mengasihi sesama kita manusia. Ada hal yang mau kita katakan bahwa terkadang orang mengimani soal karena konsep kekristenan itu adalah soal karena pribadinya dan tidak menghasilkan buah-buah dari buah keimanan. Contohnya, orang rajin ke gereja, memberikan persepuluhan, berdoa, bahkan sampai ke tahap berpuasa sekalipun. Kalau dalam ikatan siklus peribadahan yang dia lakukan sudah sangat istimewa, tapi dalam konsep hubungan sosial satu dengan yang lainnya, dia lebih banyak melukai perasaan orang lain. Dia lebih banyak untuk mengesampingkan kepentingan orang lain, sehingga dalam konsep hidupnya hanya menekankan soal karena tradisi peribadahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saya tidak mengatakan bahwa membaca Alkitab itu bukan sebuah hal yang tidak harus kita lakukan. Harus juga kita lakukan. Tapi sebagaimana kita mengimani firman Tuhan, sebagai itu pula lah buah dari firman Tuhan yang kita pahami itu menghasilkan ketekunan,
menghasilkan buah-buah roh itu sendiri, sehingga kita mampu menghasilkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita juga menyalurkan, kata menyalurkan lebih tepat untuk kita pahami, agar kita mampu menyalurkan kasih setia Tuhan yang kita rasakan, yang tidak berubah, tetap setia, sehingga kita juga mampu melakukan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lias ate Yahweh, dibantah setia ibas padanya. Allah tetap setia dalam janji-janjinya. Pernyataan Paulus dalam ayat ini, dalam pasal ini Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, mengingatkan kita bahwa ada kalanya kita tidak membuat diri kita ini semakin mengenal bagaimana sebenarnya kehendak Allah. Artinya bahwa terkadang kita merasakan dalam konsep kita melakukan kewaktian, melakukan doa-doa kita merasa bahwa aku sudah orang Kristen, aku pasti diselamatkan, aku rajin beribadah, aku tekun dalam berdoa, bahkan sampai kepada aku sudah berpuasa untukmu Tuhan. Di saat kita melakukan dasar-dasar dalam peribadahan kita, ada hal yang lebih kuat dalam berpengharapan kepada Allah. Ada hal yang lebih mengikat kita, bahwa kita merasakan bahwa orang-orang pilihan Allah, anak-anak Tuhan, menghargai satu dengan yang lainnya. Kesetiaan kita bukan menjadi tolak ukur bahwa kita melakukan sesuatu hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Melakukan kehendak Tuhan dalam artian bahwa kita mengikat satu dengan yang lainnya untuk saling mengasihi, untuk saling percaya, saling memahami dengan lainnya. Dalam tayangan-tayangan video ini, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat penjelasan-penjelasan teks yang muncul agar membantu kita untuk memahami bagaimana sebenarnya kitab Roma ini dipahami sebagai dasar orang-orang percaya, bahwa bukan arti bangsa pilihan Tuhan adalah orang-orang yang lepas dari dosa, orang-orang yang lepas dari hukum. Bukan dalam artian bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak yang pada saat dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, proses pengampunan itu secara real dia rasakan, bahwa di luar dari itu mereka adalah orang-orang yang harus dimusnahkan. Kita tidak mengenal ajaran-ajaran yang tidak mendasar bagi kita, bahwa mengasihi, bagaimana sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan, kebenaran Allah menjadi dasar bagi kita. Di saat kita melakukan kesalahan itu, di saat kita melakukan dosa itu, kita tahu bahwa kita harus melakukan proses pengampunan dosa, pengakuan dosa yang kita rasakan. Ini menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan firman Tuhan, bahwa yang harus kita pahami adalah Allah setia. Allah tidak akan ingkar akan janji-janjinya. Maka tetaplah kita setia kepada Allah, dan tetap kita melaksanakan berbuah dari iman percaya yang kita lakukan dalam setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan yang telah mengajarkan kami bahwa Engkau tetap setia ya Bapa, akan janji setiamu untuk memberkati kami, melindungi kami, mengurangi kami, bahkan memberikan kami kesehatan. Untuk itu Tuhan, kesetiaan yang Tuhan beri, kami juga akan tetap setia kepadamu. Oh kami Tuhan akan memberikan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami sebagai alatmu Tuhan, untuk memberitakan sukacita
memberitakan kabar baik dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang lain mampu terberkati oleh karena perilaku kami, karakter kami, perkataan kami, bahkan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakukan pengakuan iman rasuli sebagaimana setiap orang mengakukannya, mengucapkannya sebagai dasar orang percaya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bisa kita mengumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Bila dia
persembahan mendoa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati melindungi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang di surga, Tuhan melihat bagaimana sebenarnya kehidupan kami yang kami lakukan pada saat ini. Bapa, Engkau Tuhan dengan segala kasih setia Tuhan, kuasa, kemuliaan dan kemurahan hati-Mu, Engkau akan memberkati Bapa setiap bangsa, umat Tuhan, terkhusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Bapa yang di surga, dengan segitu banyaknya sudah Tuhan, saudara-saudari kami yang pada saat ini berjuang bergumul untuk menangani sakit penyakit yang dia derita. Bapa yang di surga, berkatilah Bapa, kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan buat saudara-saudari kami yang pada saat ini terbaring lemah Tuhan dalam situasi sakit penyakit corona yang dia alami Bapa, dengan perawatan obat yang dia konsumsi Tuhan, menjadi saluran berkat yang datangnya daripada Tuhan, agar mereka semakin dipulihkan dengan segala kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari kami yang berjuang dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan, tenaga-tenaga medis yang pada saat ini Tuhan berjibaku dalam pelayanannya, mengobati, merawat saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Bapa yang di surga, berikan mereka kekuatan, kesabaran, keluarga mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka, bahwa apa yang mereka kerjakan dan lakukan sekarang Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga Tuhan keluarga dan seluruh Tuhan saudara-saudari kami dalam tenaga medis ini juga Tuhan merasakan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga mereka dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau Bapa, mampu mereka rasakan dan mengucap syukur senantiasa dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah yang pada saat ini Tuhan mencari solusi Tuhan, kebijakan yang mereka upayakan untuk menekan angka meningkatnya saudara-saudari kami yang terpapar virus ini. Bapa yang di surga, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan buat pemerintah kami, terkhusus buat masyarakat bangsa dan negara kami Tuhan, agar tetap mengingat anjuran-anjuran, agar mereka juga Tuhan mampu menjaga kesehatan mereka dalam menjalani kehidupannya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan GBKP dimanapun berada Tuhan, terkhusus buat jemaat GBKP Ruhun Semarang ini, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan Tuhan juga memberkati, mencukupkan segala sesuatu kebutuhan. Sebagaimana dalam kondisi sekarang ini Tuhan, saudara-saudari kami dalam pekerjaannya terganggu, siklus ekonomi pada saat ini, Bapa yang di surga, bahwa dengan kuasa yang Kau miliki mampu Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak Tuhan, sehingga apa yang mereka jadikan mereka kebutuhan bagi mereka Tuhan, dengan karunia dan berkat yang Tuhan beri, mampu mencukupkan segala kebutuhannya dan mengucap syukur senantiasa. Bapa yang di surga, begitu juga Tuhan saudara-saudari kami yang jauh dari orang tua, secara khusus buat adik kami Permata, Bapa yang di surga, Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk tetap menjaga kesehatannya dari aktivitas yang mereka lakukan sekarang ini. Bapa yang di surga, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, dalam kondisi seperti yang kami rasakan sekarang ini juga, kami juga berdoa Bapa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, sebagaimana hikmat dan kepintaran yang Tuhan beri. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan untuk mengambil bagian peribadahan yang mereka lakukan di rumah bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama Tuhan, dengan kualitas waktu bersama-sama dengan keluarga ini. Setiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, Engkau berkati dengan penuh kuasa, sehingga kesehatan, damai sejahtera, serta sukacita hadir di tengah-tengah keluarga mereka.
Bapa yang di surga, persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dengan keluarga, kiranya persembahan ini Tuhan mampu memberikan kami, mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan, sehingga kami mensyukuri atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Gereja yang Tuhan pakaikan sebagai alat untuk karyakan karya setia, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan pakaikan gereja Tuhan agar mampu Tuhan tetap memberikan edukasi iman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang baru ulang tahun 1 minggu ke depan, baik ulang tahun pribadi, begitu juga ulang tahun keluarga, pernikahan. Bapa yang di surga, berkati Tuhan bertambahnya umur pribadi serta keluarga ini Tuhan, menjadikan tingkat kedewasaan semakin, iman mereka semakin mapan Tuhan, sehingga tetap nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang di surga, banyak hal yang kami minta dalam doa kami ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan tidak terhenti. Tuhan akan mencukupkan, memberikan berkat Tuhan yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa persembahan dan doa syafaat kami, di dalam nama Yesus Kristus terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah kita kepada pembacaan tekad yang kita akan bacakan secara responsoria. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu akan membacakannya dari rumah masing-masing. Setelah kamu menerima kasih setia Tuhan, apakah yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, aku telah menerima kasih setiamu yang menjadi kekuatan bagiku. Aku berjanji tetap setia padamu. Allah telah menebus kita dari kuasa dosa dan memanggil kita untuk menyatakan kasih setianya. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku padamu, agar dunia melihat kasih-Mu melalui perbuatanku. Untuk meneguhkan tekad kita, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
pergilah dan saksikanlah kasih setia Tuhan, supaya dunia melihat kuasa Allah yang melindungi kamu. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian kita minggu ini, Minggu Misericordias Domini, telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Salam dan selamat hari Minggu.